Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Dan kali ini kita sudah sampai di JG Store. Dan di sana masih ada orang yang beli ya. Jadi kita belum bisa wawancara. Dan di sini bisa dibilang barangnya cukup lengkap ya. Apa-apa ada. Jadi di sana ada kipas, di sana ada alat-alat elektronik, dan ada antena juga. Dan ya mungkin nanti kita bisa tanya-tanya saja. Di sini ada barang apa aja. Dan ini persis di pinggir jalan, jadi mohon maaf kalau sedikit agak rame ya. Jadi persis di pinggir jalan. Dan nanti kita akan tanya barang-barang apa aja yang dijual di sini, kemudian gimana sih caranya untuk bisa bikin usaha mulai dari nol. Jadi saya kenal dengan yang punya, dan dia, setahu saya, dia bikinnya dari nol, benar-benar dari nol. Dia teman saya waktu SMK dulu, dan umurnya juga sama seperti saya, umur 24, dan udah punya ya toko sendiri seperti ini. Dan ya nanti kita harus tanya gimana cara bikin usaha seperti ini mulai dari nol, dan langsung aja kita ke orangnya. Nah, itu udah selesai, dan kita langsung aja tanya ke orangnya. Halo, nama saya Muhammad Arif Basudewa. Saya pemilik toko JG Store. JG Store itu adalah toko listrik, tapi juga kita menyediakan alat elektronik. Terus kemudian kita juga menyediakan barang-barang unik seperti ada timbangan, ada alat-alat untuk keperluan perbengkelan, bahkan sampai keperluan taman, gunting tanaman begitu, alat untuk menyiram tanaman, sampai seperti itu juga ada. Bahkan alat-alat untuk terapi seperti kop bekam itu juga ada. Apa sebenarnya ini, Mas? Toko apa aja ada. Kalau orang sering bilang palu gada, apa lu mau gue ada. Untuk saat ini alat listrik itu ada lampu RGB remote, lampu yang sering ditempel pada plafon rumah atau cuma untuk sekedar hiasan-hiasan gitu, itu bisa diatur lampunya pakai remote. Itu yang jadi unggulan saat ini, banyak diminati. Gitu ya? Bisa untuk meja-meja YouTuber, untuk hiasan gaming, betul, aksesoris seperti meja gaming, kursi gaming, ataupun untuk sekedar perangkat hiasan para vlogger atau TikTok ya, begitulah. Itu yang sedang menjadi produk unggulan, salah satu produk unggulan kami. Yang kedua, ada produk dari kategori barang-barang yang unik-unik. Itu seperti flagstep, itu plester yang iklannya mungkin sudah viral. Plester yang super kuat, intinya begitu. Di sini ada juga kita menyediakan rak-rak kayu. Itu bisa dibilang nggak ada matinya, karena bukan produk musiman. Setiap hari, setiap saat, orang bisa kapan aja pengen menghias rumah atau menghias toko atau menghias kamar ruangannya dengan rak-rak kayu produk dari kami gitu. Dari kategori alat bengkel, kami punya kunci snap and grip namanya, kunci serbaguna universal. Ya, itu seperti kunci all in one. Jadi semua kunci bisa, semua ukuran, semua bentuk bisa didapat hanya dengan satu kunci tadi itu saja. Snap and grip itu salah satu yang unggulan kami di kategori alat perbengkelan. Kalau itu dijual nggak, Mas? Oh enggak, ini dia teman saya di sini kalau saya sendirian. Sejarah dari nol itu mulai dari jualan online, Mas. Jadi kita cari barang yang unik, bukan barang yang kayak sekarang ini kan barangnya bisa dibilang mainstream ya. Alat listrik, lampu, di mana-mana ada. Kita cari barang yang unik. Kayak dulu itu saya ingat itu ada alat pijat, bentuknya lumba-lumba. Sekarang saya masih ada. Itu jualannya barang yang unik termasuknya ya.
belum banyak orang yang jualan. Kita cari barang seperti itu, terus kita jual lagi dengan harga yang tinggi ya, bisa dibilang kita dapat laba itu ya hampir 100% lah. Dari situ kita terus mengumpulkan laku satu, kita kumpulkan modalnya sama labanya, kita belikan lagi barang lagi, stoknya jadi 2, dan kemudian laku lagi, kita kumpulkan lagi jadi bertambah lagi 3, terus kemudian cari barang lainnya lagi. Nggak cuma satu doang, ada alat pijat juga waktu itu. Alat pijat ada, mungkin dulu pernah viral itu panci Happy Call, panci yang bisa bolak-balik, itu juga kita jualan seperti itu. Alat-alat masak, alat rumah tangga. Modal awal tuh nggak punya modal saya, jadi saya pinjam barang ke supplier. Saya pinjam barang, saya foto sendiri barangnya, kemudian saya pasang di iklan di internet. Itu kan nggak pakai biaya, cuma modal kuota. Ya modalnya berarti modal warnet. Zaman dulu belum punya internet di rumah seperti sekarang, kayak ada IndiHome atau pakai data mungkin udah murah-murah gitu. Enggak, zaman dulu kita pakainya itu ke warnet. 1 jamnya 2.000 dulu. Ya cuma modal itu saja sih. Kita ambil fotonya sendiri, kita jual di internet seperti situs-situs berniaga.com, Kaskus, dan lain-lain sebagainya. Zaman dulu masih banyak sekali. Ya sudah, terus kita tunggu laku, kadang ya seminggu baru ada yang ngabarin. Pertama dari situ sih. Itu relasi, ada temen. Kalau sekarang nyari supplier gampang banget ya, kita tinggal cari di internet harga paling murah udah dapet itu. Kalau dulu ada rekan temennya bapak ibu saya, bagaimana caranya? Pertama, barangnya dulu. Cari barang yang benar-benar itu barang nggak banyak orang jual barang seperti itu. Kayak sekarang contoh kipas angin. Kipas angin di mana-mana orang jual kipas angin. Kalau kita mau ngambil laba 100% lebih banyak, kita juga harus memperhatikan pasaran juga. Tapi kalau kita punya barang yang unik, barang yang jarang sekali orang jual, itu sangat mudah kita untuk mengambil margin di situ yang tinggi. Katakan 100% dari modal 50.000 kita jual 100.000. Alamat toko kami berada di Jalan Sidomoyo KM1 Godean Sleman, utara kantor Kelurahan Sidomoyo. Toko listrik, toko JG Store, atau bisa juga dicari di Google Map JG Store. Sosial media kami bisa dilihat di Instagram JG _Home Shop. Kemudian nomor telepon kami 0899 4682 802. Ya, itu adalah cerita dari Arif, pemilik dari JG Store. Kalau teman-teman mau mulai usaha, tidak ada salahnya mulai dari hal yang paling kecil dulu, yaitu menjualkan barang orang lain. Tidak perlu barang-barang dengan supplier yang besar-besar atau barang-barang dengan margin yang besar-besar. Bisa dimulai dengan margin yang kecil. Contohnya kalau teman kalian ada yang jualan ayam, teman-teman bisa menjualkannya. Kemudian ada yang menjual kopi, kalian juga bisa untuk menjualkan kopinya tersebut. Intinya mulai aja dulu dari hal yang paling kecil, kemudian kita belajar untuk meningkatkan lagi. Karena mulai dari kecil, makanya kita harus belajar banyak di situ, biar kalau kita naik lagi levelnya ke tingkat yang lebih tinggi, kita sudah mempunyai fondasi-fondasi dalam berbisnis. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di kanan bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.